Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Gue doain semoga kalian semua sehat-sehat aja seperti biasa. Gue doain semoga semua kerjaan kalian beres guys. Pokoknya semua kerjaan kalian cepat beres dan segalanya dilancarkan. Terus juga kalian harus jaga kesehatan juga. Ya segitulah. Pokoknya semua yang baik-baik gue doain. Terus gue juga mau makasih buat kalian semua yang udah nonton podcast gue hari ini, dengerin podcast gue hari ini. Dan juga untuk kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Gue sangat terima kasih buat kalian. Dan untuk kalian juga yang udah kontak gue lewat DM, Instagram, dan lain-lain, thank you banget. Dan buat kalian semua yang mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di Apple Podcast, YouTube, Anchor, dan Spotify. Dan untuk kalian semua yang mau support podcast gue, kalian bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di deskripsi YouTube di bawah. Oke. Nah, hari ini, di podcast hari ini, kalau misalkan kita kemarin udah ngomongin tentang hubungan, yang dimana kayak hubungan temen atau mantan atau pacar atau apapun itu, terus abis itu gue udah juga ngomongin tentang tentang curhatan tentang kuliah di zaman sekarang yang karena ada COVID ini jadinya kita kuliahnya online. Nah, gue udah ngomong tentang dua hal itu. Tapi di antara dua hal itu tuh ada satu topik yang sebenarnya bisa gue ambil dari situ, yaitu mengenai komunikasi. Yang dimana komunikasi itu kan sebenarnya salah satu hal yang dimana bisa menyelesaikan dua permasalahan di atas. Kok di atas kayak soal ya. Dua permasalahan yang sebelumnya gue obrolin di podcast kemarin. Nah, dua permasalahan itu sebenarnya kan bisa gampang gampang diselesaikan melewati namanya komunikasi. Dan itulah kenapa di hari ini tuh gue pengen jelasin yang namanya komunikasi itu adalah segalanya gitu. Seperti yang lo lihat dari judul podcast yang lo pencet hari ini, yang lo dengerin hari ini gitu. Nah, kenapa sih kok selain dari dua podcast yang kemarin itu, kenapa sih kok gue mau ngomongin tentang yang namanya komunikasi? Oke, ini adalah sebuah masalah yang menurut gue orang Indonesia itu sangat punya budaya yang dimana komunikasi itu menjadi salah satu kesulitan yang sangat sangat besar gitu di antara orang Indonesia. Nah, habis itu juga ini tuh banyak juga sebagai penyebab besar juga kenapa banyak banget hubungan kita mungkin sama teman atau sama siapapun itu menjadi rusak karena kita tuh tidak punya komunikasi yang baik di antara diri kita dengan diri orang lain. Dan habis itu selain menjadi sebuah faktor kenapa sih yang namanya komunikasi itu jadi sebuah faktor kenapa banyak banget hubungan yang rusak, itu adalah karena yang namanya komunikasi itu sulit banget untuk dilakukan, sulit banget untuk diwujudkan gitu. Karena ya kenapa ya? Karena yang namanya skill komunikasi untuk dengan orang lain itu menjadi sebuah hal yang kayak hal yang sulit untuk diwujudkan aja gitu. Karena apalagi kita orang Indonesia kan, kita kan punya yang namanya sifat-sifat kayak misalkan gak enakan atau sifat-sifat takut kayak kita udah punya negative thinking dulu sebelum kita melakukan komunikasi gitu. Nah, yang keempat kayak si komunikasi itu merupakan sebuah skill yang menurut gue skill yang justru itu tuh bisa membuat banyak masalah cepat selesai gitu. Nah, itu dari 4 kenapa sih kok gue pengen ngomongin tentang komunikasi. Nah, sebelum kita langsung masuk ke dalam topiknya, kita harus tahu dulu nih yang namanya komunikasi itu sebenarnya apa gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari internet aja, paling gampang dari internet, yang namanya komunikasi itu adalah sebuah kayak sebuah proses di mana seorang atau mungkin bisa aja sebuah kelompok gitu ya, dia tuh memberikan sebuah informasi kepada individu atau kelompok lain. Nah, itu kalau misalkan kita jelasin dari
internet atau dari hal apa ya, kayak teorinya lah, kayak dari sisi teorinya tuh komunikasi itu seperti itu. Nah, cuman kalau misalkan komunikasi yang kita sering lihat sehari-hari, kita sering lakukan setiap harinya, kalau menurut gue yang namanya komunikasi itu bukan hanya tentang memberikan informasi aja, tapi itu tuh ketika setelah kita memberikan informasi itu tuh dengan harapan bisa memberikan sebuah apa ya, kayak sebuah pencapaian di mana orang lain tuh bisa mengerti gitu, mengerti terhadap situasi, mengerti terhadap sebuah informasi, mengerti terhadap sebuah sharing. Nah itu kan yang namanya komunikasi, karena komunikasi itu nggak cuman kayak curhat doang, nggak cuman kayak ngobrol doang, tapi ada juga kayak misalkan komunikasi kayak ngajar orang atau ngelesin orang atau apalah itu kan masuknya komunikasi juga kan gitu. Nah kalau itu dari yang namanya komunikasi sendiri, apa artinya? Nah cuman kenapa yang namanya komunikasi itu banyak banget orang Indonesia gitu khususnya, kita tuh susah banget yang namanya komunikasi sama, ya jangan jauh lah, sama keluarga sendiri aja. Karena gini, kita tuh punya budaya yang namanya gak enakan. Banyak banget dari kita tuh yang gak enakan banget sama orang lain, kayak aduh gue takutnya dia marah nih, gue takutnya dia apa gitu. Jadi kita kayak flow sama si apa namanya, kayak get along sama si flownya orang lain. Kita tuh jadi kayak kebawa sama arusnya orang lain. Misalkan arus orang lain tuh negatif karena kita nggak suka karena kita nggak enakan ngomongnya, jadi kita ikut-ikutan negatifnya dia gitu. Nah habis itu kita juga takut sama yang ada masalah. Kita tuh kayak takut sama, kayak misalkan gue punya teman yang dia tuh nggak bener gitu ya orangnya, tapi karena gue takut punya masalah sama dia, ya akhirnya kayak tadi gue ikut-ikutan dia aja gitu, atau enggak gue nggak negur dia sama sekali, gue cuman apa ya, kayak gue cuman ketawa aja lah ngeliat dia gitu. Dan abis itu yang terakhir itu mungkin banyak banget dari kita yang agak males sama yang namanya drama gitu. Drama dalam arti kayak kita tuh punya apa ya punya drama aja diantara kita sama teman lain gitu, sama orang lain. Kayak misalkan di belakang suka ngomongin tentang orang lain gitu sama teman kita yang lain gitu, gara-gara ya kita nggak tahu cara berpikir dia seperti apa yang dia maksudkan seperti apa, ya karena kita lack of communication, kita nggak punya komunikasi yang baik sama orang lain, jadi kita tuh nggak ngerti ini si orang ini tuh maksudnya mau apa sih, kok gue kemarin diginiin ya, atau kok dia kok kayak gini ya gitu. Jadi karena kita tidak punya komunikasi yang berjalan dengan lancar, kita tidak tahu cara berpikir orang lain. Dan ketika kita tidak tahu cara berpikir orang lain, keluarlah pikiran-pikiran yang tidak baik, kayak misalkan ngejulitin dia lah, kita ngomongin dia di belakang, atau mungkin kita dendam sendiri sama dia, atau kita diem-diem gak suka sama orang itu gitu. Nah kalau misalkan yang namanya komunikasi itu kan bisa dibilang kita tuh setiap hari bakal melakukan sama setiap orang kan, sama semua orang, entah itu keluarga, teman, pacar, atau mantan, atau siapapun. Nah yang namanya komunikasi itu kalau misalkan udah jelek, udah nggak bisa dijalanin, itu tuh bakal ngerembet kemana-mana. Gini, gue adalah seorang yang tidak terlalu suka sama akademis waktu gue SMA, waktu gue SMP dan gue sekolah. Atau enggak, gue paling gak suka akademis karena ya gue malas aja belajar gitu. Cuman gue dan orang tua gue tidak memiliki komunikasi yang baik. Gue tidak memiliki kayak cara untuk ngobrol sama dia lah. Gue kayak saling pengen menang sendiri, tau gak sih? Jadi ketika gue gak suka belajar, terus gue tiba-tiba keluar kuliah, itu tuh gue sama orang tua gue tuh kayak istilahnya selek gitu. Apa sih, kayak tiba-tiba kayak kesel sendiri gitu, dua-duanya itu kayak kesel sendiri gara-gara kita tuh nggak saling tidak tahu informasi yang kita punya satu sama lain gitu. Gue tidak pernah menceritakan tujuan gue keluar tuh buat apa, dan dia tuh tidak pernah menceritakan nggak pernah menanya ke gue kenapa lo keluar. Pokoknya intinya kita tuh saling ya menang sendiri aja gitu. Pokoknya gue bener dan lu salah gitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah ya gak cuman orang tua gue doang yang gak setuju dengan gue keluar kuliah, tapi banyak banget orang yang gak seneng dengan gue. Habis itu juga gue mungkin punya sifat yang to the point. Gue tuh orangnya to the point kayak. Jadi kalau misalkan gue ada ada orang yang gue gak suka, biasanya tuh antara gue omongin langsung ke orangnya atau enggak gue sarkas ke dia.
Dan itu tuh apa ya, banyak banget orang yang nggak suka dengan itu, karena yang namanya kebenaran itu menurut gue tuh agak susah diterima sama orang lain, tau gak sih? Kayak misalkan lu ngelihat teman lu nih suka nyolong diem-diem, suka mencuri diem-diem, tapi lu tuh kayak takut aja gitu ngomong ke dia kayak ini orang nyolong nih atau gimana tuh, kayak terus lu nggak ngomong gitu aja, dan itu kan apa namanya, hubungan lu pasti bakal baik-baik aja kan. Tapi kalau misalkan seandainya lu berubah terus lu omongin ke dia gitu kayak lu tuh jelek loh kalau misalkan nyolong, lu tuh nggak boleh nyolong deh, lu pasti bakal ribut ya nggak? Mungkin si teman lu bakal bilang ya udah lu kalau misalkan nggak mau lihat gue nyolong, pergi aja lu, nggak usah jadi teman gue. Gitu kan, iya nggak sih? Logikanya kan seperti itu. Dan itulah kenapa banyak banget orang tuh lebih baik untuk nggak ngomong. Dan banyak banget kan di sekitar kita kayak orang-orang yang lebih mending tidak ngomong ketimbang banyak masalah. Contoh kayak misalkan yang kemarin tuh yang gue ceritain di podcast sebelumnya, yang orang-orang sebenarnya nggak seneng sama UKT yang naik, dan akhirnya mereka diem aja gara-gara mereka tuh takut ada masalah. Terus habis itu yang kedua mungkin ada aja yang nggak suka sama pemerintahan, cara bekerja sebuah pemerintah di Indonesia gitu ya. Dan akhirnya mereka daripada hilang gitu kan, tiba-tiba dibawa sama Intel, mending diem, ya nggak? Terus apalagi kayak misalkan lu nggak suka sama pasangan lu sekarang, dia tuh kalau misalkan diajak ngobrol main HP terus misalkan, ya daripada banyak masalah mending lu diem, lu milih untuk diem, ya nggak? Dan itulah yang sebenarnya itu tuh menurut gue jelek ya, karena setiap kali lu melihat sesuatu yang tidak apa ya, tidak menyenangkan untuk lu dan lu tidak membicarakannya, lama-lama lu bakal kesal sendiri, lu bakal kayak dendam sendiri gitu loh, tau gak sih? Itulah kenapa gue agak banyak banget orang yang apa ya, mungkin orang tuh agak nggak senang sama cara ngobrol gue, karena gue tuh sering nyerang si poinnya, gue sering ya to the point aja gitu. Lu tuh orang gini loh, lu tuh orang seperti ini, gue nggak terlalu suka gitu. Atau enggak gue suka ngesarkas ke orang gitu, kayak misalkan gue nyindir dia lah istilahnya, supaya apa, supaya dia sadar gitu. Tapi kadang ada orang aja yang nggak suka dengan itu, yang padahal sebenarnya kalau misalkan gue kasih tahu sebenarnya yang seperti itu tuh harusnya tuh mereka bisa mengerti gitu. Dan itulah, itu bakal ngejalar lagi sih kayak sifat-sifat orang yang masih susah untuk menerima pendapat dari orang lain, yang tidak mau belajar dari kesalahannya gitu. Nah, kalau tadi gue udah bilangin tentang pengalaman gue, itulah kenapa menurut gue yang namanya komunikasi itu penting. Komunikasi itu adalah segalanya. Gak cuman kayak lu tuh cuman memberikan informasi doang, tapi lebih dari itu. Justru kalau misalkan yang ada kok bingung sih gue ngomongnya. Justru kalau misalkan ada yang namanya komunikasi, lu itu bisa mengerti apa yang lu harus lakukan dan apa yang lu harus tidak lakukan. Misalkan lu punya teman cewek nih, si ceweknya bilang, aduh gue lagi period, misalkan gue lagi PMS misalkan, ya lu tahu dong lu harus ngapain. Lu nggak boleh bikin dia kesel, misalkan lu nggak boleh bikin dia marah, ya nggak, bener gak? Atau nggak, lu punya temen cowok yang lagi banyak masalah sama pasangannya, ya lu bakal tahu dong, lu harus menghibur dia, lu harus memberi dia apa ya, kayak kesenangan gitu, kesenangan batin, biar nggak terlalu mikirin permasalahannya, kan gitu, ya nggak? Itu yang namanya apa namanya komunikasi. Sama kayak misalkan di keluarga lu, sekarang lu pengen menjadi seorang yang content creator, misalkan lu pengen jadi content creator, tapi orang tua lu nggak bolehin lu harus dipaksa menjadi sarjana hukum misalkan. Ya lu komunikasikan ke dia, komunikasikan ke orang tua lu gitu, bilang kalau misalkan gue tuh nggak suka sama content creating, kebalikan. Gue tuh nggak suka sama yang namanya sarjana hukum, gue suka yang namanya hukum, tapi gue lebih suka sama content creating. Lu coba bilang sama mereka, lu coba jelaskan, lu coba bikin sebuah perjanjian. Kalau misalkan gue gagal, oke, gue pergi kuliah misalkan. Dan itu merupakan sebuah hal yang gampang kok. Lu hanya perlu mungkin 5 menit, 10 menit untuk menjelaskan dengan baik. Dan gue yakin orang yang lu jelaskin juga, mereka punya penjelasan tersendiri buat lu. Mereka punya alasan tersendiri kenapa mereka mau memberikan lu saran seperti ini gitu, yang dimana awalnya lu nggak ngerti. Tapi ketika lu sudah berkomunikasi dengan mereka, akhirnya lu mengerti, oh cara berpikir dia tuh seperti ini, oh cara berpikir gue seperti ini.
cari jalan tengahnya, cocoknya di mana, ya biar sama-sama enak gitu. Itulah kenapa yang namanya komunikasi itu sangat amat penting di manapun, entah itu di hubungan pacar, hubungan teman, keluarga, atau mungkin hanya dengan strangers orang lain, kayak misalkan lu berbisnis dengan orang lain, atau enggak mungkin ketika lu lagi di jalan raya naik motor, lu nabrak orang, lu komunikasikan, akhirnya saling mengerti kata sama lain, ya nggak gitu. Oke, jadi tadi gue udah ngomongin tentang komunikasi. Jadi yang namanya komunikasi itu bisa bikin segala hal lancar, entah itu yang namanya orang tua, ketidakcocokan dengan orang tua, atau mungkin dengan pasangan, dan juga dengan temen. Dan habis itu kita nggak bisa baca pikiran orang lain. Itu lu tuh nggak bisa kayak memprediksi nih orang lagi mikir apa, nih orang lagi ngomongin apa. Lu tuh harus benar-benar berkomunikasi dengan dia supaya lu mengerti dengan jelas sebenarnya dia tuh cara berpikirnya seperti apa, tujuan dia ngomong seperti itu apa, dan lain-lain. Dan yang terakhir, lebih baik lu mendapatkan yang namanya kenyataan pahit ketimbang kebohongan manis. Karena yang namanya jijik banget gue ngomong gini ya. Pokoknya yang namanya kenyataan pahit itu ya mungkin cuman lu cuman ngerasa sakit hati ketika kayak misalkan 1 hari 2 hari, tapi ketimbang yang namanya kebohongan manis itu tuh bisa berwaktu-waktu gitu, bertahun-tahun rasa sakitnya. Karena kalau misalkan lu bohong dan lama banget lu bohongnya, terus tiba-tiba ketahuan, ya itu udah bakal lebih sakit daripada lu langsung ngomong to the point dan sejujur-jujurnya gitu. Itulah kenapa kalau misalkan lu punya kenyataan yang mungkin sulit banget untuk dikasih tahu ke orang lain, komunikasi itu penting. Apalagi yang namanya skill komunikasi, mungkin dari intronya, gimana caranya supaya dia nggak marah, gimana caranya supaya dia nggak kesel, ya lu harus bisa ngasah skill itu. Tapi skill itu nggak bakal terasah kalau misalkan lu nggak mulai sama sekali. Itulah kenapa lu harus memulai belajar untuk mengkomunikasikan segala hal ke orang lain yang ada di sekitar lu gitu. Aduh, ini podcast hari ini simple banget sih, nggak terlalu banyak bukan ilmunya sih, nggak terlalu banyak omongannya. Gue langsung to the point juga ini podcast hari ini. Jadi gitu aja untuk kalian semua. Kita sudahi dulu tentang komunikasi hari ini. Gue makasih banget buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir, dan juga udah kontak gue. Jangan lupa untuk share ini ke teman-teman kalian yang mungkin sulit untuk berkomunikasikan isi hati dia kepada orang lain, supaya dia bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya gitu. Oke, sampai sini aja podcast Depan Layar hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast Depan Layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.